orang yang dekat kita langsung bilang, kamu baru makan durian nih. Betul? Jadi kalau firman itu jadi manusia, ya seperti orang makan durian itu. Maka kalau saudara tanya prosesnya bagaimana, jawabannya apa? Nah itu, cepat jawabannya apa? Ya makan saja. Memang itu makanan. Yesus adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang mengatakan tubuhku, dagingku adalah benar-benar makanan. Itu seharusnya tiap kali kita makan firman, ayo jujur, minggu ini saudara berapa kali dengar khotbah? Ayo jawab, minggu ini sudah berapa kali saudara dengar khotbah? Ayo, tidak usah di gereja alasannya. Ayo, berapa kali? Satu kali pun gak ada, terlalu. Ayo, berapa kali dengar firman dalam minggu ini? Atau sudah baca tiap hari? Kalau sudah nggak pernah dengar firman, berarti nggak pernah saat teduh, nggak pernah bersekutu dengan firman itu. Nah, waktu kita makan makanan yang benar-benar makanan, kalau sampai aromanya tidak keluar, berarti kita salah makan. Nah, gitu saja. Loh, betul nggak? Kenapa mak? Durian karet, durian karet dan doko ini. Loh, betul nggak? Masa nggak ada aromanya firman itu? Ada yang salah dalam kehidupan kita. Pada mulanya adalah firman itu, bukan yang lain. Bagi yang pernah masih ingat apa yang saya pernah ngajar beberapa tahun yang lalu, saudara, teknologi yang begitu hebat di dunia ini itu tidak akan jadi teknologi yang hebat kalau nggak ada buku. Lalu orang belajar dari mana? Betul nggak? Nah, tidak akan ada komputer kalau nggak ada mesin tik. Betul bukan? Kan keyboardnya mesti dipakai sampai hari ini. Nah, nggak akan ada mesin tik kalau nggak ada mesin cetak. Nah, mesin cetak itu tidak akan ada kalau nggak ada firman. Kalau nggak ada Alkitab, di dunia nggak ada mesin cetak. Kok bisa? Karena mesin cetak itu ada gara-gara Alkitab. Itu sebuah kebenaran yang luar biasa. Kok bisa begitu? Ketika Martin Luther berhasil dipakai Roh Kudus untuk menyatakan reformasi, maka permintaan Alkitab melonjaknya ribuan persen, saudara. Nah, sebelum Martin Luther, gereja itu terlalu santai waktu menyalin Alkitab. Sudah gini aja lah gampangnya, mau coba silakan, tulis Alkitab lengkap pakai tangan. Kira-kira perlu waktu berapa lama? Oke? Lalu seorang pengikut Luther, dia seorang anak Tuhan juga, namanya Johann Gutenberg. Dia sudah tua, permintaan sudah nggak terpenuhi, orang haus firman. Nah, dia orang Jerman. Saudara, di antara semua huruf Latin, yang paling bagus adalah huruf Jerman. Itu huruf tercantik di dunia. Semua huruf Jerman itu aturannya, dengar ya, huruf pertama pembuka kata itu harus dilukis minimal 4 warna, tidak boleh 3, harus 4, kalau bisa lebih bagus. Huruf Jerman itu nggak cuma nulis, saudara, itu melukis. Yang nulis Alkitab itu tahunan baru selesai 1 Alkitab itu. Nah, Johann Gutenberg itu capek, dia sudah tua. Dia begini doanya, Tuhan beri aku sesuatu. Dia nggak bisa ngomong mesin cetak, belum ada kok. Bagaimana mau ngomong mesin cetak? Beri aku sesuatu supaya firman ini cepat tersebar. Dia kan nggak tahu bentuknya kayak apa itu. Dalam doa itu Roh Kudus berikan dia ide, lempengan papan dia grafir dengan huruf-huruf, lalu diberi tinta. Percobaannya perlu waktu dan perlu biaya. Berkali-kali salah, pernah terbalik juga, pertama dia terbalik karena dia belum bayangkan. Maka seorang temannya bisnismen dari Austria, saya lupa siapa namanya itu, yang membiayai, dia ngomong, aku perlu uang untuk gini. Eksperimennya berkali-kali sampai muncul mesin cetak. Maka itu kalau saudara ingat sejarah mesin cetak yang terkenal di dunia, pasti mereknya Heidelberg. Itu suatu kota di Jerman Selatan. Kota itu sampai hari ini memang pusat IT yang luar biasa. Heidelberg, dari lempengan logam sampai jadi satu-satu. Saudara tahu sekarang? Maka itu sejarah mencatat, dan itu tidak bisa dipungkiri. Buku cetak pertama di dunia itu Alkitab.
bukan yang lain. Dan dunia mengakui itu. Saudara, kalau saudara cari buku judulnya The Best Ten, ya, itu setiap tahun diterbitkan. Saya tahun lalu punya koleksinya, tapi sekarang sudah nggak lagi. Terlalu banyak saya koleksi buku itu. Nah, kenapa saya koleksi buku itu? 10 terhebat di dunia. 10 terhebat di dunia. Itu ditulis di buku itu apa saja yang 10 terhebat. Saya sudah buktikan sekian banyak tahun pada orang-orang. Kalau sampai bagian books, maka Alkitab itu selalu nomor 1 berabad-abad. Buku yang pertama dicetak itu Alkitab. Buku yang paling banyak dicetak sedunia adalah Alkitab. Buku yang paling banyak diterjemahkan sedunia juga Alkitab. Itu tidak pernah bisa dipungkiri. Hebat sekali. Saudara, inilah firman. Maka itu betapa bodohnya kita kalau kita nggak mengasihi firman, kita nggak suka firman itu. Dia itu hidup, itu sungguh luar biasa dalam hidup ini, saudara. Firman itu betul-betul dahsyat sekali. Andalkan dia untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Ada yang amin sih? Andalkan dia. Pokoknya dalam kondisi apa saja, cari firman itu. Pasti kita akan ketemu jawaban dan jalan keluar dalam hidup ini. Hebat sekali firman itu. Dan bisa dipercaya sampai pada hari ini. Saya selesaikan di bagian ini. Saya minta nanti Pak Edo sambung dengan beberapa hal yang perlu disampaikan. Kita buka sekarang Filipi Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu. Kalau saudara baca kalimat ini, berarti ada di atasnya lagi nggak? Nggak ada. Artinya apa? Sementok-mentoknya hidup, itulah arti ayat ini. Berarti kok sebetul-betul mentok-tok, istilah orang Jawa bilang. Maka kita cuma ketemu satu. Apa dia berkata? Ayo baca Alkitab saudara, ayo. Nah, kenakanlah kasih di atas semuanya. Kalau saudara dengar kesaksian istri yang mau cerai tadi itu, dia ngomong katanya, salah satu kalimatnya dia bilang pada suaminya, 18 tahun kita menikah, baru kali ini saya bisa merasakan ada cinta itu. Dia sampai heran, kenapa waktu selesai didoakan langsung terangkat semua. Pada sebelumnya saya tahu lihat kamu tuh bencinya luar biasa. Habis suaminya rajin selingkuh. Darah, wah betul-betul kasasnya itu luar biasa. Nah di atas semuanya itu, nah itu saudara ketemu orang siapa saja di mana saja, mentok, sampaikan masih ada satu, kasih. Mau nggak terima kasih itu? Kasih saudara, pokoknya semuanya kasih. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mau ribut seperti apa? Kasih. Ada masalah yang cukup rumit saudara, sudah pokoknya itu bubar-bubar saudara. Lalu dengan Pak Edo kami dua datang, duduk aja santai. Mereka tegang, dua partai ini tegang betul. Tapi kami datang kasih, dengan santai, dengan kasih itu. Apa kata terakhir mereka? Ya, coba begini saja. Maka itu kenapa diperbesar? Akhirnya cuma satu kata, ampuni. Mengampuni itu menerima. Ini hari apa? Jumat, Rabu malam. Saudara, saya dengar kesaksian seorang anak berdamai dengan papanya setelah hampir 40 tahun. Papanya belum Kristen. Wah, masih terikat dukun-dukun luar biasa. Lalu saya tanya, bagaimana caranya berdamai? Karena saya tahu betul konflik dua orang ini. Sudahlah, walaupun papanya itu bukan Kristen, tapi karena capek hubungan dengan anaknya nggak pernah selesai, dia sampai cari berapa pendeta, nggak selesai juga. Akhirnya anaknya sendiri yang menolong papanya dengan satu kata acceptance, penerimaan. Nah terus saya tanya, penerimaan apa? Dia bilang selama hampir 40 tahun ini kami tidak lagi pernah bisa duduk bersama, jalan bersama. Tapi tadi pagi kami bisa makan berdua yang sudah sekian lama. Kenapa? Ternyata baru Rabu pagi itu papanya itu bisa menerima anak ini karena anak ini dicita-citakan papanya untuk jadi dokter
Ternyata arahnya lain, bukan dokter, jauh dari dokter. Orang yang dekat kita langsung bilang, kamu baru makan durian nih.